memang katanya Ustadz yang ini tuh orang ini memang pengen nargetin satu keluarga kena semua tadinya harusnya. Kayak ada something yang try like this thing has been trying to like quote unquote defend me, like protecting me. Dan keluarga gue pun juga. Jadi apapun yang misalnya ke keluarga gue pasti yang kena duluan tuh gue. Gue di mimpi itu gue dapet nama lengkapnya, malah nama lengkap perusahaannya. Serius? Yes. Perusahaan PT-nya. Nah lo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon. Yes, perbincangan Malam Kliwon kali ini seperti biasa, selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon dimanapun Anda berada. Yes. Sehat selalu ya dan murah rezekinya. Amin. Amin. Dan kita mau ngingetin lagi buat teman Kliwon yang pengen jadi narasumber di YouTube-nya PMK, silakan langsung kirim voice note ke email di bawah ini. Tiba-tiba diganggu guys. Kaget gue. Gue kira gue yang ngedip. Enggak, itu lampu. Oh, lampunya ada yang orang ngedip. lupa ngedip. Iya. Selamat datang Kak Ovi. Hai Mas Anu. Halo. Ini adalah rekan kerja kita ya. Betul. Rekan kerja kita yang sekarang kerja di sebuah perusahaan yang niche banget marketnya. Yes. Benar. Perusahaan drone. Niche banget ya. Niche banget. Drone perang ya? Bukan. Oh, bukan. Bahaya dong. Lo nggak bahaya kan? Drone apa kan kita nggak tahu drone apa. Kayak di game Watch Dogs gak sih kalau kayak gitu? Benar. Oh ya, Iya. benar. Ya. Ini bukan game Watch Dogs ya, drone yang gue handle ya. Oke. Ya. Oke, jadi Kak Ovi ini basicnya sebenarnya dari kecil atau dari umur berapa sudah sensitif sama hal-hal yang berhubungan dengan goib lah gitu. Alright. Jadi aku tuh kayak punya suatu, I don't know whether it's a gift or not. I think it's a blessing in disguise. Jadi kayak dari kecil, kayak misalnya nih, aku waktu itu SD kelas 2, Mas. Di situ kayak aku tuh bisa ngelihat kayak orang nih, kayak misalnya Mas Danu nih, ya kan, sekitarnya tuh kayak ada warna pink, warna kuning, warna hijau. Jadi tuh aku kira semua orang tuh ngelihat the same thing as I saw. Jadi kayak oke, gue suka ngelihat orang gara-gara Iya. sekitarnya tuh warna-warni. Dan fun fact, gue dulu kan memang suka warnain banget ya. Jadi memang gue tuh sangat tertarik dengan warna. Jadi pas gue ngeliat kayak gitu, gue kayak oh kok orang itu ya kayak warna-warni sekitarnya, like what is it? But I didn't pay attention that much to that karena I was scared kan. Dan di situ aku kayak ya udah kept going aja sampai akhirnya nggak tahu itu memudar sendiri as time went by. And ada lagi misalnya aku kayak sering kayak ngelihat a glimpse kayak siluet hitam gitu di mana-mana sebenarnya sih. Dan gue baru ingat banget, ada satu yang bikin gue gong banget kemarin di Bali, Mas. Itu gue sama temen gue ya, lagi di pura, salah satu pura lah, gue gak mau nyebutin namanya. Puranya indah banget, peaceful banget. Di situ gue sama temen gue heran, kok ini nggak ada yang jaga ya? Biasa kan ada jaga kan. Di situ ya udah gue sama temen gue, ya udah kita naik aja. Yang penting kita sopan, kita hening, nggak berbicara yang kasar atau yang tidak senonoh. Setelah kita naik ke puranya, abis itu kita take foto tuh. Teman gue dari luar negeri kan, jadi kayak he was so amazed of the Balinese culture and the temples there. Jadi kayak dia kayak ngevideoin sekitarannya, foto-foto, dan gue sambil bantuin dia megang tripodnya di tote bag gue dan lain-lain. Gue pokoknya megang tote bag gue lah di situ kan. Dan di saat meanwhile my friend was like recording stuff and taking pictures, gue lagi kayak gini, terus tiba-tiba kayak di sini tuh kayak ada kayak orangnya tuh cowok, gue
mukanya ada nggak rata ya. Itu tapi semuanya tuh putih. Bahkan yang dipakai sini kan biasanya kan ada patternnya gitu kan. Ini tuh putih semua, literally putih semua. Dan di saat itu gue nggak mau langsung nengok karena gue tahu kalau if I turn to my head spontaneously, he would be gone. Karena gue kayak ngerasa dia akan hilang nih kalau tiba-tiba he's not, nengok. I think kayak I thought, oh he's not a human. Jadi kayak gue stand still dulu, pura-pura gue nggak ngeliat. But I think he knew that I knew that he was there. Jadi kayak udah gue ngeliatin teman gue dulu lagi ngapain. Terus tiba-tiba nih dia nih si this guy itu tinggi banget. Kenapa gue tau bisa tinggi banget? Karena gini, dari parkiran ini kan pintu masuk pura nih gitu kan, masuk di sini tuh kayak ada I don't know what it's called in Indonesian, tapi kayak kayak apa ya, rumah tapi bukan rumah ya, pokoknya kayak altar gitu, kayak ada atapnya gitu. Altar lah. Iya. Terus kalau mau naik ke atas ke puranya gitu kan, kita pura kecil itu, dia kayak ada tangga gitu loh, tangganya kayak lumayan banyak. Dan nih pria ini yang semuanya putih itu tuh dia kayak gini, tapi I could see from like his head to his feet. Jadi kayak kelihatan dong kalau dia itu tinggi. Nggak mungkin dong kalau dia pendek, pasti gue cuman ngelihat kayak kelihatan lah orang tinggi mana yang pendek mana gitu kan. Di situ pas gue nengok, di situ nggak ada orang sama sekali. Pas gue nengok beneran aja yang what I thought, he was gone. He was gone just like that. Akhirnya karena teman gue ini Hindu, ya kan. Jadi gue tanya, gue nggak nanya sih, kayak I shared this experience pas udah keluar dari puranya. Dan di situ dia bilang, oh mungkin itu kayak yang penjaganya lah ya. Dan oke, gue baru ingat lagi, di pintu yang tangga mau masuk ke puranya itu ada dua kodok gitu yang suku Bali itu pakai tutupan kayak gini, itu warna putih juga, terus warna putih juga. Jadi kayaknya tuh penjaganya deh. Karena kan again kan kayak di situ pertama nggak ada orang sama sekali pas gue sama teman gue di sana. Dan kedua ya udah kita cukup lama lah gitu kan, masuk gue takutnya nggak sopan gitu kan. Di situ ya udah kita memutuskan kayak 10 menit untuk masuk. Mungkin penjaga ini quote on quote dia tuh kayak ngelihat ini orang mau ngapain ya, mungkin begitu kali ya. Ya memantau gitu ya. Oke. Vi, tadi lu sempet bilang dari kecil ngelihat orang tuh ada warnanya gitu di sekelilingnya. Di umur berapa lu akhirnya tahu kalau itu tuh aura gitu? Oke. Itu pas kuliah malah. Iya. Tapi berarti udah hilang dong kemampuan untuk ngelihat itu. Kadang masih bisa. Masih bisa. Dan gue itu fun fact, selain aura, gue tuh kalau misalnya ini sedikit fun fact ya, Mas. Kalau gue karena I have my parents passed away kan dua-duanya. Jadi gue tuh kadang kalau misalnya gue deket sama seseorang, itu pasti kalau misalnya gue udah mau naruh hati ke tuh orang, pasti kayak jebret gue dapet mimpi mau tentang tuh cowok. Jadi gue bisa tahu kalau nih cowok tuh baik atau enggak. Dan every time gue dapet mimpi yang gak enak tentang suatu cowok, itu kayak kebukti berapa bulan kemudian, berapa hari kemudian, berapa minggu kemudian, pasti ada berita kalau nih cowok tuh gak bener. Ada aja dan kayak terakhir mimpin Ciko cerita. Enggak dong. Ciko baik. Ciko baik dong. Cuman pesennya kan gak tahu apa. Apa? Ya nggak tahu kan di mimpinya, makanya. Ciko kan baik, cuman intentionnya kadang yang nggak baik. Oke, Vi, berarti nah cerita lo yang tadi itu berkaitan sama apa yang lo alamin di keluarga nih, di bokap berarti ya? Iya, berkaitan karena kayak ada something yang this thing has been trying to like quote unquote defend me, like protecting me. Dan keluarga gue pun juga. Jadi apapun yang misalnya ke keluarga gue, pasti yang kena duluan tuh gue. Gitu. Oke, ya kita masuk nih berarti ke cerita vision mimpi lo yang berhubungan sama perusahaan bokap ya. Yes. Oke. Jadi at that time itu kayak 2002
2021 deh kayaknya pas Oh, gue. belum lama ya? Iya, pas gue itu baru selesai SMA, baru mulai kuliah. Dan di situ gue tuh memang apa ya? Mungkin like I didn't have I can say not like I didn't have a good relationship kayak with like my family. Tapi kayak I acted like I don't care, but I did gitu kan. Tapi di mimpi ini kayak yang mau ngebuktiin sebenarnya gue care gitu kan. Jadi waktu itu memang bokap itu ada beberapa rival bisnis kan yang gue nggak pernah gue kulik memang karena again gue tuh I acted like I didn't care at all. Yep. Dan kayak sebelum mimpi ini ada gue ngeliatin kok bapak gue lemes ya, bapak tidur terus kok kayak sakit atau gimana gitu kan, terus my step siblings juga sakit, kayak like what happened. Sebenarnya biasanya nggak kayak gini, bahkan di situ kayak yang lain juga kok apa ya lemes gitulah. Terus tiba-tiba pas gue one day gue tidur di situ gue mimpi, gue tuh di mimpi di rumah tua gitu, klasik tahun 90-an, kayak rumah orang kaya 90-an. Rumah lama nih. Rumah lama, kayak pokoknya tuh everything was white, the walls were white and everything. Jadi tuh tau gak sih lo sofa yang klasik, yang vintage, yang letter U gitu, yang tahun 90-an. Itu kan misalnya orang-orang kayak tahun 90-an kan pakai gitu kan. Nah di situ gue tuh kayak buka mata gue, kayak di mimpi tuh gue kayak langsung buka mata gue gitu loh. Jadi bukan kalau di mimpi kan kadang kita langsung buka mata kan. Tapi di situ kayak gue dari kayak gue tuh kayak waking up from my sleep gitu. Kayak video-video TikTok yang POV gitu Iya, kan. iya, iya, Terus iya. melek mata. Iya. Oke. And then di situ semua tuh duduk dengan cara yang sama, kayak gini, terus matanya ke situ kayak kosong. Semua nih Semua. siapa maksudnya? Gue awalnya, gue, my siblings, my mom, abis itu my dad. Oh keluarga. Satu keluarga. Oke. Satu keluarga. Dan at that time yang bisa ngegerak, yang mereka tuh yang mereka tuh kayak bener-bener matanya tuh ke depan kayak gini, kayak kaku, very stiff. There was no aura in their eyes, literally. Dan gue ngeliat kayak ada manusia. Jadi kayak jarak meja, sofa situ kayak TV zaman dulu gitu kan, itu lumayan jauh. Dan di sebelah TV-nya itu ada dari sini ke sini tuh manusia, tapi dari sini ke sini itu abu-abu yang cukup kayak quite dark. It was not light, gray smoke, asap, yes, asap. Kayak kayak jinnya Aladdin gitu kali. Iya, tapi kayak baunya kayak gitu. Ya. Tapi kayak warnanya quiet dark at that time. Gelap lah. Dan dari sini tuh orang. Dan dia tuh ngeliatin ke arah kita. Oke. Yes. Terus akhirnya gue jalan ke orang itu, gue gini-gini, kayak gue gini-gini. Lu kan ngeliat gue kan. Tapi dia tuh enggak, dia kayak tetap ngeliatin ke arah satu keluarga as if he didn't notice that I was able to move. Dia kayak nggak sadar lu bisa gerak nyamperin gitu ya. Iya. Oke. Dan di situ at that time gue tuh kayak tiba-tiba ada di teras lah, tiba-tiba ada di balik lagi ke ruang pintu itu, di ruang tamu itulah. Jadi kalau gue mikir kayak what is wrong with this gitu loh. Ini masih mimpi yang sama ya? Masih mimpi yang sama, tapi kayak gue tuh kayak bukan jalan, kayak lompat gitu loh, kayak teleport gitu loh. Jadi kayak dari ruang TV ke teras, habis itu balik lagi ke sini. Dan gue tuh kayak karena ruang TV-nya gede banget, gue ngiterin gitu loh. Gue cuman mau tahu kalau ini orang tuh yang orang itu tuh notice gak sih gue bisa gerak. Tapi dia masih ngeliat ke arah yang sama, ke keluarga gue itu. Dan tiba-tiba di situ gue ada di satu ruangan bundar gitu. Gue nggak tahu, kayak bundar restoran gitu. Pokoknya itu kayak ruang VIP yang cuman ada orang-orang yang mesen itu. Gue nggak tahu. Gue tiba-tiba ada di situ. Ada 3 orang. Kayak suami istri. Jadi kayak total ada 6 orang di dalam ruangan kecil itu.
Dan mereka tuh, gue lupa ngomongin apa, karena kan itu kayak mereka kayak sautan gitu loh. Ngobrol lah ya. Ngobrol. Dan di apa? Pas dari situ tuh mereka tuh kayak ngomongin bisnis gitu loh, ngomongin bisnis. Akhirnya tiba-tiba gue ketarik lagi ke ruang TV tadi. Gue merasa kayak ini gue masih ngiter-ngiter tapi kok yang orang ini nggak notice gue gerak ya gitu. Kok yang lain cuman gue doang bisa gerak ya, kenapa yang lain nggak bisa gerak gitu. Terus tiba-tiba gue kebangun, di situ gue kebangun dan gue mikir, biasanya kan gue lupa mimpi gue kan, karena gue tuh orangnya lumayan lupa lah gitu kan. Tapi kok gue masih inget ya kayak mukanya. Karena gue nggak jauh gambar, gue nggak bisa gambar mukanya gimana. Kayak mukanya, habis itu muka yang smoke itu, baunya smoke itu gue masih inget. Sampai sekarang pun gue kayak masih inget gitu. Dan 2 hari 3 hari gue nggak berani ngomong nih sama ayah gue, karena ayah gue like he was quite religious. Dan fun fact, gue pernah kayak diruqyah gara-gara everything that I've experienced to my dad, karena gue merasa kayak gue tuh pernah confess ke my dad kayak gue tuh ngalamin ini. Terus diruqyah. Dan itu 2 minggu hilang, tapi 2 minggu balik lagi dan getting stronger malah. Jadi got stronger, bukannya hilang tapi got stronger. Oke, back to the story. Di situ akhirnya gue memberanikan diri untuk bicara like 101 gitu sama my mother. Dan at that time gue bilang sama dia, aku tuh mimpi kita sekeluarga kayaknya ada sesuatu yang ada something atau someone yang memang nggak suka deh sama kita. Kayaknya harus panggil ustadz deh, soalnya kan gue kan bukan ahli begituan ya. Jadi ya udahlah, I leave it to yang orang ahli aja lah gitu kan. Dan gue ceritain semuanya. Mama gue itu panik tuh di situ, kayak kok bisa gitu kan. Terus gue tuh kayak pas gue di mimpi itu gue dapet nama lengkapnya, malah nama lengkap perusahaannya. Serius? Yes. Perusahaan PT-nya. Nah lo. Iya. Tapi sorry, lu udah tahu belum nama perusahaan itu sebelumnya? Enggak tahu. Enggak. Ujug-ujugnya ada nama gitu aja. Kayak bukan gue tiba-tiba di pabrik dia ada namanya, enggak. Tapi gue kayak tahu aja namanya. Iya, maksudnya perusahaan ini anyway bokap di bidang apa? Mesin-mesin pabrik. Mesin-mesin pabrik. Oke. Enggak, maksudnya apakah si nama ini pernah kesebut sama bokap atau pernah ngeliat dokumen sebelumnya gitu? Me and my father, we barely talk. Nggak pernah ngobrol. Barely talk. Hampir nggak pernah ngobrol. Ya, maksudnya siapa tahu lo sebenarnya tahu ini atau enggak, berarti sama sekali enggak. Tapi lu gamblang tuh namanya tahu. Tapi pas gua mau ngomong ke my stepmom gitu ya, ada sesuatu yang nge-hold me back. Padahal gua tuh tahu nih namanya apa. Tapi tiba-tiba kayak kok gua lupa ya. At that time tadinya ada, tadi gue inget, tapi tiba-tiba kok lupa ya. Until kayak gue mau ngomong itu kayak 2 menit. Lu mau tau gak mas, sampai 2 menit tuh dia my stepmom kayak tangan lo deh mana. Jadi kayak gini, serius gini. Ovi apa namanya kayak 2 menit tuh gue 2 menit gue nge-freeze. Ditagih gitu iya. Ya. Apa namanya? Berarti my other family member know dong kalau something was up. Right? Ya, ada sesuatu yang terjadi sebenarnya. Yang gue nggak tahu gitu. Dan gue nge-freeze di situ kayak 2 menit. Gue kayak I was trying to, karena di situ gue kayak inget-inget gitu apa ya gitu, karena tadinya gue tahu, tiba-tiba gue ngelupa gitu kan. Dan tiba-tiba ada yang ngebisikin gue, nggak namanya sih, tapi kayak gini. Gue lagi nge-freeze, tiba-tiba ada yang bisikin kayak M like that. Terus akhirnya gue baru bisa ngomong M. Pokoknya inisialnya M, aku bilang gitu. Nama company-nya. Iya, inisialnya M. Oke, ke nyokap maksudnya bilangnya M gitu aja. Inisialnya M. Terus ini ada satu hal sih yang kenapa bokap tuh tahu kalau si ini gitu. Karena gue ngedeskripsiin juga fisik orangnya. Yang lu lihat di mimpi. Iya. Terus kayak istri-istrinya juga gue deskripsikan. Istri-istrinya? Iya. Pokoknya kan di ruang tadi VIP yang bundar itu ada 3 orang sama istri-istrinya.
Oh, Terus istrinya banyak rumah berarti. enggak 3 orang, like one man one wife. Oh, Like, ada 3. man, Seistri-istrinya wife, man. maksudnya gitu Oh, iya, tahu iya, iya, gitu. iya. Yeah, Jadi that one. ada pria sama istrinya, Iya, ada iya, pria iya. sama istrinya gitu. Iya. Dan 6 orang ini berarti dari anggaplah satu company gitu ya mungkin ya. Iya. Oke. Di situ Terus? di situ gue ngedeskripsiin juga karena my mom juga and my dad juga nanya orangnya gimana, karena kan takut salah kan. Akhirnya gue deskripsiin aja fisiknya bagaimana gitu kan. Terus gue ngelihat kayak gue bilang juga kalau gue mention rumahnya gimana juga gitu kan. Pokoknya everything I explain like in detail waktu itu kan. Dan seminggu kemudian ada Ustadz datang. Ustadz. Soalnya my stepmom itu bilang oh ya udah dari cerita kamu kita panggil Ustadz aja gitu kan. Gue awalnya gue nggak kayak oh mungkin bapak gue nggak akan took me seriously gitu kan, karena terakhir gue cerita begini begitu gitu kan, dia malah ngerukyah gue gitu loh. Dan akhirnya tapi dari situ gue kayak ya udah deh daripada keluarga gue kenapa-napa, jadi ya freak it lah gitu lah. Dan at that time setelah Ustadz udah datang, udah ngobrol sama bapak gue, bapak ibu bebo gitu kan. Dan my stepmom tuh bilang ke gue kayak Ovi, kamu tahu gak sih gitu kan, yang kamu bilang itu orangnya, inisial perusahaannya itu adalah rival yang memang lagi selek sama ayah. Iya, jadi memang rivalnya tuh banyak. Tapi yang lagi selek, yang memang yang paling kayak aura, gimana ya, yang paling evilish gitu, itu dia gitu. Oke. Aku lompat boleh ya? Emang yang dialamin sama bokap dan orang-orang di sekelilingnya tuh teror macam apa gitu? Tahu nggak? Di-share nggak? Sebenarnya karena gue nggak ngulik-ngulik yang percakapan Ustadz sama ayahnya gue itu, tapi memang katanya Ustadz yang ini tuh orang ini memang pengen nargetin satu keluarga kena semua tadinya harusnya. Tapi gara-gara gue udah tahu sebelum mereka beraksi jadi ya udah mereka tahu kalau kita tahu gitu loh. Ya itu biasanya juga terjadi tuh ketika mau eksekusi. Ya berarti ya gue nggak tahu ya, orang itu kan pasti juga manggil orang pinter gitu ya. Atau dianya orang pinter juga kita nggak tahu lah. Tapi ketika notice, aduh nggak deh bang. Ketahuan gitu. lagi. Iya, bukan masalah ketahuan. Kalaupun nggak ketahuan, nggak deh. Ini kayaknya nggak bisa nih gitu. Karena mungkin bakal kepentoknya ke di gue dulu. Apapun yang di keluarga gue dari dulu itu pasti mentoknya ke gue dulu. Kenanya di lu dulu. Ke gue dulu, iya. Tapi berarti sebelumnya kan tadi lu cerita bokap itu lemes segala macem, terus siapa saudara tiri lo ya tadi juga lemes segala macem. Gue pikir itu akibat dari lagi ada teror nih. Mungkin gue nggak tahu ya, karena kan entah itu dia belum gue nggak tahu sih apakah itu udah kena atau belum atau memang lagi ditransfer, I don't know. Tapi kenanya tuh ke gue gitu, kayak find out tuh kayak ke gue. Intinya message-nya masuk lewat mimpi lo gitu ya. Kayak apapun yang mau berdampak buruk ke gue, ke keluarga gue. Yang tadi gue bilang cowok itu, kalau cowok jadi kayak ada something yang trying to defend me. Oh iya, berarti ini jatuhnya prevent ya. Iya. Bukan prevent and caution sih. Iya, berarti bukannya apa ya? Mengetahui setelah terjadi gitu, ibaratnya bokap udah sakit terus lu akhirnya tahu siapa. Ini malah sebelum kejadiannya gitu ya. Atau memang sebenarnya kalau tadi ada akibat-akibat tadi tuh yang lo juga sebenarnya menduga itu akibat mungkin ya, masih mungkin sebenarnya memang udah masuk tapi mental sendiri tuh gara-gara lo. Dan ya namanya kayak orang masuk baru sampai pagar gitu loh ya. Woi, mana lo? Keluar lagi. Makanya udah jangan, tapi kan efeknya udah ada tuh. Maksudnya kayak sakit-sakitan. Mungkin gitu, kalau nggak ada lo ya maaf gitu ya, mungkin bisa berakibat fatal atau kayak gimana. Mungkin bisa jadi juga kayak gitu. Rival bisnisnya bokap banyak. Tapi yang jahat paling nih evil tuh itu. Si ini Barzini nih. Yang si ini si M ini gitu. Emang rival yang paling baik cuman Rivaldo. Oke.
Oke. Sama Osvaldo, hai. Karena dia hai. Baik banget tuh. Nggak tahu dia. Oh nggak tahu, sorry Evi. Oke. Tapi lu dari kecil di Indo. Barzini, berarti. bener tuh. Barzini tuh bener tuh. Oh, Dari kecil di Indo berarti lu. yeah, I was born and raised there. Oke. Nah, selesainya bagaimana, Vi? Apa kabar itu M tadi itu? Mahmud lah, anggaplah Si namanya. Mahmud ini. Iya. M itu sorry, nama perusahaan ya? Perusahaan. PT-nya. Oh, kira nama orangnya. Oke, ya nama PT-nya M ini gimana tuh? Maksudnya setelah terjadinya itu lu dapat dengar dari nyokap nggak atau bokap? Iya, jadi abis udah selesai semua, jadi kayak kayak gimana ya? Yang gue dapet info gitu ya dari my father gitu ya. Kayak lebih aware aja sih sama PTM ini. Oh, tapi nggak ada efek apa-apa. Abis itu Atau orangnya gitu. nggak ada lagi sih yang datang kayak ke mimpi gue or something. Tapi kayak udah dipagerin gitu loh sama Oke. usaha saya itu. Ini bagus gitu. berarti. Masih baik tuh. Berarti tidak Nggak dibales. nggak dibalas. Oke. Nah, tadi kan hubungannya sama bokap dan usahanya ya. Kalau yang tadi lu cerita sama cowok, salah satu contohnya deh. Mimpi yang kemudian lu akhirnya jadi nggak lanjut nih sama cowok ini. Aduh, temen gue tahu lagi. Jadi tahun 2021 juga sih. Itu gue itu lagi dekat sama satu cowok. Dan gue ini lagi nyetir mobil kan di daerah Cengkareng gitu. Dan gue tuh kayak semua dengerin lagu karena si teman gue ini bilang kayaknya he's not good for you deh gitu kan. Oh, temen lu. Nih ya temen dia nih ini ya kan. Kayak he's not good for you lah, Vi, trust me gitu kan. Tapi kan gue orangnya dulu bebel banget kan. Gue tuh orangnya tuh kayak I was a different person 4 years ago than I am now, to be honest. Oke. Jadi kayak I was very stubborn, like very stubborn. Kalau gue suka sama nih orang nih, gue bakal terobos terus. Keren. OTW Gitu langsung tuh. maju. Sumpah. Los dol. Lu kayak sampai gue tuh sumpah bahkan pas Orang Indo atau orang Jawa? ini juga? Orang Indo juga anjing. Orang Jawa. Aduh. Berarti kalau kamu ditelepon, Terobos aja. berarti kalau kamu ditelepon, Ovi, Prene, OTW, gitu. sumpah iya lagi. Iya lagi kayak misalnya kalau pas udah putus, bahkan pas udah putus, gue tuh masih dia bilang gue nanyakan dia kamu udah makan gitu kan, belum, itu gue langsung beliin makan langsung ke rumah Itu dia. udah Padahal putus. iya. Ya Allah, bucin goblok. Kan gue Oke. bilang like I'm a Iya. different person 4 years ago than I am today. Kenapa nggak emosi itu diluapkan saat ada demonstrasi sih? Aduh gue mageran orangnya. Nah, mageran lo. Tapi kalau untuk yang dicinta gas. Bercanda. Oh, balik ke cerita Iya, tadi. Ini anyway, mobil. anyway si Mbak temenmu ini gitu ya, aku nggak enak mau nyebutnya. Feeling atau berdasarkan emang udah ngelihat perilakunya Mbak, kalau orang ini nggak baik gitu, kan dia kan bilang keras kepala kan gitu. Nah Mbak nih ngerasain feeling atau memang udah kelihatan kayak agenda politiknya nih nggak baik nih gitu. Banyak Apa? bot. Oh, Dua-duanya. bos, dua-duanya. Oke. Nah di situ karena bahkan mamahnya dia kan, neneknya dia kayak bilang enggak, he's not good for you gitu kan. Tapi ya karena gue dulu bulol gitu ya. Apa tuh bulal? Bucin Bucin tolol. tolol. Gitu. Ada, bener. Di situ gue bilang pas lagi naik mobil kayak if it's not good for me, ya Allah kalau memang Show dia, ya show me gitu loh, atau enggak ya if it's not good for me then show me or like give me something like a sign. Yeah. Gue nggak bilang specific dream ya, Yeah. tapi gue tahu deep down unconsciously that I knew it would be a dream anyways. Oh, lu tahu nih bakal jadi mimpi nih. Iya, anyways. Sign-nya. Iya. Oke. Dan di situ kayak 3 hari kemudian beneran gue dapet mimpi. Di situ, Nah, nih, ini apa gongnya nih? nih, ini gongnya nih. Ini kayak di situ gue tuh ngeliat dia lagi sama cewek, cewek gitu. Dia lagi ya selingkuh lah jalan gitu kan. Tapi itu kayak cuman diliatin kayak cuman oke, dia selingkuh jalan dan gue di situ.
Dan pas gue lagi photo shoot, so I was a model kan. Like gue lagi photo shoot di situ, lagi make up kan. Itu belum shoot tuh kan. Itu lagi di make upin, tiba-tiba ada DM request ke gue kayak, ini Ovi gak? Ini Ovi ya? Gue kayak, I knew something was up. Akhirnya dia cerita semuanya, dan ya bener, nih cowok tuh selingkuh. Dia tuh ceweknya. Iya, ceweknya yang reach out nge-DM ke lu. gue. Iya. Jadi kayak every time misalnya kalau ada orang yang both deh, or cewek cowok whatever it is, kalau emang nggak baik untuk gue, itu pasti gue kena mimpinya. Boleh bisa begitu ya. Makanya kayak bahkan tuh because of all of these gitu ya, ada yang bilang ke gue, dia kan juga indie home kan. Dia bilang, Vi, kalau lu mau fokusin your quote unquote gift, you can even talk, you can even do something evil to someone. Gue kayak no, nggak mau. Gila kali. Oh iya. Nggak mau, karena gue pernah communicate juga sama something yang di kamar gue. Dengan cara batin aja. Enggak, gue bilang benda, jadi kan my younger sibling masuk ke kamar, ya kan. Dia tuh bilang, kok gelap banget, karena kan gue suka gelap-gelapan kan di kamar. Gue nggak suka yang terlalu terang gitu loh. Kok gelap banget sih kamar, emang kakak nggak takut gitu kan? Ntar udah hantu loh, nggak ada angin, nggak ada hujan, kayak gantungan kunciran gue, gantungan kunci gue, kunci berat ya, tuh jatuh, plak. Pas bilang, emang kakak nggak takut nggak ada hantu, langsung jatuh, tek. Terus dia kayak langsung kaget, kabur kan. Terus gue bilang kayak gue tiba-tiba ngomong aja kayak, jangan gitu, dia nggak tahu apa-apa, jangan usil, udah biarin aja. Udah, gue bilang gitu. Akhirnya pas setelah itu, kalau misalnya my younger sibling itu ke kamar gue lagi, nggak ada barang jatuh lagi. Tapi nggak ada respon tuh. Kayak pas lu ngomong gitu, dan kayak gitu, ini, terus ada yang nyaut gitu. Ada pernah dengar. Tapi jangan gitu ya. Pas gue SMP, itu gue pernah nangis gara-gara again gue bulol dulu. Jadi cowok lagi. Iya lagi. Ya Allah. Dulu. Tapi kalau SMP mah it's okay lah. Iya. Menurut gue masih. Kan gue dulu suka yang dramatis gitu loh gue. Gak apa-apa lah kalau SMP masih nggak apa-apa lah kalau lo OTW pas kuliah itu tadi tuh 2021 lo. Ya itu zaman-zaman bulol. Dan ada yang nyaut. Jadi kan gue nangis kayak tersungguk-sungguk gitu. I was crying like a baby, ugly crying lah gitu kan. Iya, kayak ugly crying gitu. Terus di situ tiba-tiba jam 12, jam 1 pagi gitu ya. Ada bilang kayak tiba-tiba, hey, gitu dari kayak bawah kasur kayak. Hey. Jadi gue tiba-tiba kayak stop nangis. Pokoknya setiap gue nangis itu kalau nggak ada yang gedor pintu atau nggak ada yang kayak hey, atau nggak ada yang nggak ketawa sih, ketawa itu pernah kan ya, dia juga pernah nih temen gue diketawain pas mau OTW mau ke kamar mandi gue diketawain. Pas lagi nginep. Pokoknya setiap gue nangis pas SMP tuh pasti kayak ada yang kayak hey, itu nggak gedor pintu tiap jam 1 malam itu. Tapi gue karena gue nggak gubris jadi ya udah mereka nggak ganggu yang lebih gimana, karena kan yang gue tahu ya semakin lo takut mereka semakin suka. Dan gue pernah jam 1 pagi ini gue baru ingat, gue di belakang gue tuh kayak ada sosok, gue nggak tahu ini genderuwo atau enggak, sosok kayak tinggi gede, dia tahu tuh ya kan, tinggi gede berbulu, dan gue kayak nge-freeze gitu loh kayak, gue bilang sama dia, gue lapar, gue nggak mau lu ganggu, gue lapar, please, gue lapar banget, gue nggak ada waktu buat ini gitu kan. 1 menit kemudian dia hilang. Itu di rumah. Iya, gue kenapa gue tahu karena ini air fryer gue, ini TV yang gak nyala kan kelihatan. Mantul. Lah itu tuh TV mati. Itu juga menjadi momok guys. Iya. Ya enggak, maksudnya sesuatu yang lo bisa melihat ke belakang. Pantulan. Oh iya. Gitu. Be aware. Iya. Oke. Dan ngagetinnya kan gitu kalau lagi nonton TV terang gitu terus tiba-tiba ada yang gelap gitu, apaan tuh? Nah, serem. Iya. Itu berlangsung sampai sekarang nggak, Vi, mimpi-mimpi tadi? Iya, masih. Sebelum pemilu sempat mimpi apa? Kan gue nggak deket sama ketiga itu ya, gitu. Terima saya juga nggak kasih. deket.
Pede banget kamu bilang kamu nggak deket. Kita juga nggak deket. Kalau Iya. deket mah kita udah nggak nge-podcast. Ya Bener. makanya jangan nanya kan gak deket, mana Siapa bisa. tahu. Ya, Kalau lo suka sama salah satunya, lo terobos tuh. tahu. Aduh, enggak Siapa yang tahu dong. lu demen sama nggak ada yang tahu. Please banget. Bukan gue. Aduh. Gitu. Oke. Ketawanya tuh gimana tadi? Maksudnya? Kayak gimana kayak gitu ya. Ah itu kan selalu Iya. begitu. Gue tuh nggak pernah dapet cerita sampai detik ini ada ketawanya setan itu yang lain gitu. Iya, Apa misalnya? itu ngakak, itu Tolol. ngakak. Ya kan ketawa. Kan Itu gue lebih kaget sih. Itu gue lebih kaget sih. Lah makanya kalau emang lo niatnya ngagetin, nggak begitu. Iya, ketawa mah gimana aja. Iya, tapi kenapa template gitu loh maksud gua? Iya, kenapa ya? Variasinya iya. Iya, nggak Iya ada kan? tuh ketawa-ketawa malih gitu. Gitu kan. Iya. Nggak ada kan? Lagi di tempat sepi ya. Ya. Ketawa malih. Kenapa ya? Nggak pernah ada loh itu coba deh. Ini salah satu fakta yang harus dibongkar nih. Kenapa ketawanya begitu? Iya, kalau nggak melengking ya. Gue juga nggak tahu lagi. Kan begitu kan? Mama gue dulu gue pernah ini mama dan apa? Ada fun fact nih. Hantu goblok. Oh itu jadi everything yang I experience gitu, kata keluarga mama gue tuh sebenarnya dari keluarga mama gue dan dari mama gue gitu. Jadi mama gue tuh juga the same thing. Oh, Tapi gue lebih juga. sensitif gitu loh, gue lebih Oke. aware Iya, gitu. iya. Oke. Oke. Kalau gitu, ada lagi Vi yang mau ditambahin? Oh, yang tadi Bali itu loh. Apa? Yang tadi Bali itu loh ya. Oh, yang iya, tinggi. ha-ha. Lanjutin kali ya. Nggak apa-apa. Cuman Yang tadi di pura. lo make sure bener pas lo ngelihat itu orangnya tinggi kan? Enggak. Tinggi. Karena kalau pendek lo emang nggak ngelihat. Ya, Pas lo nengok. Kan dia bilang, ya kan gue nggak tahu tinggi apa enggak nih. Kan pas gue nengok, kelihatan aja tinggi karena Oh, dari sini kelihatan. kayak dari sini nih kayak kelihatan. Iya, kalau ketinggi. pendek kan lu nggak akan lihat. Mana orangnya? Oh, di bawah. Gitu. Kayak kelihatan gitu loh. Cebolnya kelihatan gitu kalau cebol. itu di ufuk mata lo juga nggak kelihatan dia. Ibaratnya itu kalau di sedan blind spot itu. Nggak kelihatan tuh. Nggak ada. Sini Pak, sini Pak. Oh, ini Oh, orangnya. ternyata yang jaga Iya. beneran ya. Iya. Oh, dari tadi saya udah loncat-loncat. Dari tadi. Nggak harus loncat-loncat. Nah, oke lah. Kalau gini. Enggak, kan mau dilanjutin. Oh iya, Iya. masih ada. Enggak, ini singkat aja sih. Mm-mm. Jadi gini, gue 2 hari kemudian gue ke Pura Mandala. Di situ kan ada beberapa tempat ibadah kan. Nah, gue sama teman gue ini ke Pura Hindu gitu kan. Ke Hindu gue pakai, pokoknya gue ke dalam gitulah. Di situ kan ada priestnya. Ya. Ya. Terus gue ceritain apa yang gue alami di pura ini deket Uluwatu lah gitu kan. Dan dia bilang, oh itu yang jaga. Nggak fun fact, nggak semua orang bisa ngelihat dia dan nggak semua orang dibolehin tuh ngelihat dia. Cuman orang-orang yang tertentu aja. Oke. Gitu. Dia gue nggak tahu what apa yang dia maksud by orang-orang tertentu atau orang-orang yang memang boleh ngelihat dia gitu loh. Betul. Oke, kalau kayak gitu, coba Mas Danu kayak gini, tangan lo kayak gini, coba Mas Danu. Bang, udah Adi nih Bang ya. Nanti. Ada video kayak gitu, ntar kita kasih tahu dah. Mampir Bang. Iya. Ya, ntar mampir. Ngomongnya sekena-sekenanya doang. Oke, Vi, makasih banyak ya Vi ya, Yes. sudah mampir ya. Kalau pesan dari kita diasah aja tuh gift-nya. Lumayan. Lumayan. Sah gitu ya. Iya. Ya bener, iya lu gitu ya, bener. dipelajarin, diasah sama ini masang rem. Coba dicek lagi pengeremannya. Biar nggak main. nggak ngegas mulu. Iya. Oh itu gue nggak bulol lagi, jadi aman aja. Oh, sekarang udah aman nih. Udah nggak bulol, enggak kan? Mana tahu. Enggak. Sekarang Iya. dia yang bulol.
Ya udah Iya. takluk dia. Udah. Udah terikat nih bentar lagi. Anjas mabar Aduh. hayu. Oke, Ovi, thank you so much udah mampir ke PMK. Yes, thank you, Vi. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dah. Dadah.